Babe itu ada yang mengatakan ketika wawancara di Arah 9 sebagai Betawi settingan. Dosa itu. Lah iya. Dosa, ngapa? Mana bukti murid-murid atau karya tulis dari Habib Luar Batang? Sementara kalau Syekh Junaidi Al-Batawi ini malah benar-benar menjadi sentral, mulai dari Syekh Junaid Al-Batawi terus turun ke murid beliau, berkelindan sanad keilmuan sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa sekalian. Untuk kesekian kalinya saya mendatangi Babe Lukman Har, seorang tokoh Betawi. Alhamdulillah dalam kesempatan yang lalu itu banyak yang merespon positif ya terkait dengan pernyataan Babe Lukman sebagai orang Betawi atas pengalaman beliau dari masa kecil hingga remaja hingga hari ini sebagai Betawi Bangka. Saya bawahi Betawi Bangka. Pela Bangka Kemang. Pela Bangka Kemang. Iya. Kenapa saya menemui beliau lagi ya, selain silaturahmi, ada di kolom komentar itu diantaranya ya, tidak semua, kalau mayoritas itu mendukung agar orang-orang Betawi ini kembali kepada fitrahnya sebagai orang-orang yang memang diwarisi intelektualitas sejak masa lalu. Itu yang banyak, tetapi di antara yang nyempil itu, Babe itu ada yang mengatakan ketika wawancara di Arah 9 sebagai Betawi settingan. Gimana nih panjenengan dituduh sebagai Betawi settingan? Gini Gus, namanya kita menghormati luhur kita. Iya. Kalau settingan itu kan dosa itu. Lah iya. Dosa, ngapain kalau cuman masalah begini konten gini Nyeting-nyeting gitu ya? nyeting gitu. Apa keperluannya? Apa manfaatnya? Yang ada dosa. Nah, yang ada dosa kalau setting-setting. Yang sering saya katakan bahwa YouTube Iya. ini hati-hati, maka selalu saya minta maaf di akhir acara karena khawatir ada kekeliruan yang tidak sengaja. Kalau disengaja sampai kiamat, sampai YouTube tutup. Dosa jariah kan? Dosa jariah. Iya, Walaupun ya kami tidak lepas dari kehilafan sebagai manusia, tapi berusaha semaksimal mungkin dari apa yang kami sampaikan sesuai dengan data dan dengan sesuai pula dengan realitas apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih juga yang meragukan. Ini saya ambil simpulan-simpulannya. Ya. Lah orang Betawi itu pembawa acaranya aja bisa ngikutin Betawi. 8 kita juga ada lama ya di Tirta. Saya pernah tinggal di Betawi Kebun Curug ya. Itu yang Betawinya itu beda dengan Betawi yang biasa, Be. Banyak. Karena dia tidak bilang aye, saya, tidak, malah dia saya, kage. Itu ragam Betawi. Bahkan saya pernah ketemu Betawi malah di daerah Bekasi agak Kerawang. Itu enggak. Tapi mereka ngaku Betawi loh, dan bahasanya pun Betawi. Jadi Betawi tidak hanya dalam lingkup wilayah DKI kan. Oh iya. Sampai ke Bekasi, Depok, malah ada Betawi orang. Iya Seeng ya, benar. Jadi itulah kalau kita bicara sebuah etnik ya, dan berkenaan dengan keetnisan Betawi ini sebenarnya sih hasil dari penelitian para etnolog di masa lampau pada abad 17 ya. Nah, yang kedua itu, masa orang Betawi pakaiannya begitu? Apa tuh pakaiannya? Ikat kepalanya begitu. Gimana, Be? Kalau ini kan nggak ada ngaruh apa-apa. Dulu Betawi juga ada yang begini, pakaian begini. Ada lah. Ada ya. Yang dilipat diikat. Kalau kebanyakan dulu itu biasanya pendekar yang seperti begini. Kayak gitu. Bapak juga pendekar. Pendekar. Beliau ini dulu ya punya perguruan. Ya, sebagai bukti, dulu beliau pakai peci hitam, bahkan ada yang merah begitu ya. Di belakangan ini berubah menjadi seperti ini ya mungkin karena ketukan hati, jadi tidak ada kaitannya dengan keetnisan kita sebagai etnis manapun. Itu tadi sebenarnya tidak terlalu substansial lah, tapi mungkin ada pentingnya juga untuk disampaikan. Dan sebenarnya saya itu mancing beliau tadi itu, tapi nggak terpancing juga. Saya
putra dari ini, bin ini, kiai besar di daerah ini, yang masjidnya ada di sini. Tak pikir begitu. Kan sudah saya sampaikan, orang Betawi itu nggak ada yang membanggakan dulu. Nggak nggak ada. Kan kayaknya pernah saya sampaikan. Iya betul, yang edisi lalu seperti Nggak itu. ada gitu. Nah, tapi kita pikir begitu tadi, cuman pola mancingnya saya nggak terlalu frontal. Nggak ya, yang pasti beliau kalau sesuai dengan data kelahiran, data keluarga juga Betawi. Hanya saja para pemirsa, sebagaimana yang kami sampaikan waktu itu wawancara dengan sejumlah narasumber yang disebut Betawi, tidak lepas pula dari tokoh-tokoh di luar Jakarta, semisal umumnya dari Cirebon, Banten, ya tokoh-tokoh besarnya seperti Pangeran Jakarta ya, kemudian juga Demak, Kerawang. Jadi umpama ada tes DNA tokoh-tokoh Betawi, DNA-nya berbeda-beda ya karena seperti itulah kenyataannya. Dan memang etnis Betawi menurut para etnolog pada abad 17 adalah etnis yang unik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau Babe waktu itu jelas-jelas mengatakan sudah digarisbawahi beliau orang Bangka, Betawi Bangka, artinya lingkup di situ. Apa memang benar-benar di masa Babe itu tidak ada apa katakanlah pengajar dari kalangan Ba'alwi itu? Waktu itu ya. Kalau makanya saya pernah sampaikan, saya tuh nggak tahu namanya Habib itu dulu nggak ada gitu, apalagi masih kecil itu nggak ada. Jadi kalau kita ngaji, yang saya bilang ada acara yang maulid, disebut meludan. Iya meludan. Nah, itu guru-gurunya ya guru-guru Betawi semua, paling biasanya tukar-tukeran gitu. Nih maulid di sini diambil dari daerah mana gitu, daerah Betawi juga. Ceramah di sini, nanti dari sini diundang ke sana kayak gitu. Realitasnya seperti itu. Seperti gitu, nggak ada sampai tahun namanya 90-an ya. Nah, Kalau hanya ada kalau Pak Haji itu banyak juga ada yang dipanggil Wan, nah itu. Apa itu nggak tahu juga Wan. jangan-jangan ke orang Madura, Be. Nah, itu Jadi nggak kalau tahu. di Madura, para pemirsa, orang kalau berangkat haji, pulang hajinya itu dipanggil Kak. Kalau kakak, Kak Tuan. Kalau paman, Paman Tuan. Kalau yang sepuh itu dipanggilnya Abah. Atau biasa panggil bapak ke orang tuanya dipanggil abah ketika pulang haji sebagai sebutan kehormatan. Dan mungkin juga ada kesamaan karena saya kan deket juga dengan Wan Wosi, Wan Makmur, ya kan, Wan yang punya sekolahan itu ya Wan Makmur ya. Semuanya dipanggil Wan memang. Kiai-kiai di Betawi itu terutama yang sudah haji memang dipanggil Wan. Nggak tahu mungkin di daerah yang lain, lingkup kami batasi dari apa yang kami sampaikan dari sisi kewilayahan. Nah, para pemirsa sekalian, penting juga di sini bersama Babe, saya ingin sampaikan dari hasil penelitian tim Jakarta Islamic Center yang sudah menerbitkan buku 2017 yang lalu itu Genealogi Intelektual Ulama Betawi. Jadi sanad keilmuan atau intelektualitas ulama-ulama Betawi. Di sini saya baca secara singkat saja untuk memperjelas dan mempertegas dari apa yang disampaikan Babe. Walaupun skupnya hanya Bangka, tapi pada masa lampau nyatanya seperti itu. Karena ini juga sudah pernah kami ulas sekilas ya. Fase awal masuknya Islam ke daerah Batavia, fase awal penyebaran Islam di Betawi dan sekitarnya dalam kurun 1418 hingga 1527, beliau adalah Syekh Kuro. Jadi awalnya dari Syekh Kuro, kemudian bergenerasi ke Kean Santang, tulisnya Kean Santang ya, Pangeran Sarif Lubang Buaya, Pangeran Papak, Datuk Tanjung Kait, kemudian Kumpi Datuk Depok, Datuk Tonggara, dan Datuk Ibrahim Condet, Datuk Biru Rawa Bangke. Ini dari abad 15 hingga 16 pertengahan. Dibuat periodik di sini. Kemudian pada fase lanjutannya penyebaran Islam dari 1522 hingga 1650 itu dilanjutkan oleh Fatahillah atau Fadilah Khan Datuk Wan. Di sini ada Datuk Wan. Datuk Wan. Datuk Makhtum, Pangeran Sugiri, Kampung Padri, Kong. Nah, kalau Kong ini pasti Betawi dah. Kong mana ya? Kong Jakmirin, Kampung
Marunda. Kemudian fase ketiga, lanjutan kedua penyebaran Islam dari 1650 hingga 1750 itu Abdul Muwahhid bin Tumenggung Cakrajaya, keturunan dari Pangeran Kadilangu. Jadi beliau ini Abdul Muwahhid bin Tumenggung Cakrajaya dan keturunannya yang berbasis di Masjid Al-Mansur Jembatan 5, bener kan? Keturunan dari Pangeran Kadilangu Demak yang berbasis di Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa leluhur-leluhur Betawi malah ada yang dari Demak kan ini. Jadi kalau hari ini kita melihat Masjid Al-Makmur Tanah Abang, Masjid Betawi gitu. Tetapi ternyata pembangunnya kan telah Demak dari Tumenggung Cakrajaya. Nah, di sini pada fase yang keempat dalam penelitian ini yang melibatkan tokoh-tokoh ulama Betawi juga dari kalangan Ba'alwi, di situ ada Bang Alwi Sahab ya. Entah karena itu, entah karena memang murni karena penelitian. Pada bagian keempat, fase pertama perkembangan Islam dihitung dari 1750 sampai awal abad ke-19, berarti 1800. Habib Hussein Al-Idris Luar Batang dan Syekh Junaid Al-Betawi Pakojan. Nah, kalau di sini 1700 artinya pertengahan abad 18 hingga abad 19, di sini tertulis Habib Hussein Al-Idris Luar Batang dan Syekh Junaid Al-Betawi Pakojan. Nah, bagaimana menurut Babe? Saya itu bukan ahli sejarah ya. Iya. Tapi kalau di Betawi itu yang dulu saya masih kecil itu yang sudah viral artinya bisa jadi kena orang-orang Betawi itu yang tadi sebutin tuh Sejunet. Yang Sejunet. Jadi itu dia sudah terkenal di Mekah juga dia. Lo memang Dia kan sebagai imam Mekah iya, pernah. betul. Kemudian yang kedua Syafi'i. Abdullah Syafi'i. Nah, itu Abdullah Syafi'i juga Ahmad Marzuki. Oh, Guru Marzuki. Nah, Guru Marzuki. Nah. Ya, yang sangat familiar. Nah. Ada juga Abdullah Syafi'i belakangan ini. Kalau Muallim Syafi'i Azami panjenengan kan masih sempat ketemu kan sama beliau. Bahkan kayaknya pernah ikut ngaji walaupun jiping gitu ya. Artinya bahwa kita bukan berarti menolak pendapat tadi yang menyampaikan pada abad 18 ya sampai 19 itu ada ketokohan Habib Luar Batang, tapi di situ juga ditulis Syekh Junaid Al-Betawi. Menurut Babe yang dari kecil akrab di telinga adalah Syekh Junaid Al-Betawi dan penerusnya. Nah, hal ini juga para pemirsa sebagaimana yang telah pernah kami kupas sesuai dengan buku yang boleh dikatakan primer hasil penelitian dari LWC Van den Berg. Walaupun Van den Berg belum bertemu karena dikabarkan sudah wafat gitu, tapi dapat menyerap cerita dan masih bisa diterima karena berantai kan. Menurut Van den Berg memang Habib Luar Batang ini katakanlah demikian, dia dikenal keramat. Dia dikenal keramat dan dikatakan beliau seorang yang ngajar ngaji. Hanya pada batas itu. Dan kalau kita mau berusaha secara jernih ya, tanpa ada kebencian di sini, siapa murid-murid beliau kan begitu? Siapa murid-murid dari Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idris Luar Batang? Siapa murid-murid beliau? Yang jelas ini saya belum temukan, tapi barangkali Anda memiliki data yang primer. Nggak primer, sekunder juga nggak masalah, tapi masih bisa kita terima dalam konteks ilmu kesejarahan. Monggo, di sini kita fair ya, kita bukan pembenaran tapi mencari kebenaran. Nah, kembali lagi kepada Syekh Junaidi Al-Betawi ya. Kalau tadi saya mengatakan mana bukti murid-murid atau karya tulis dari Habib Luar Batang, saya tidak mengatakan tidak ada, tapi saya tidak menemukan dan Babe juga tidak. Sementara kalau Syekh Junaidi Al-Betawi dalam buku penelitian Islamic Center Jakarta ini malah benar-benar menjadi sentral nih, Beb. Ya, nanti ini perlihatkan para pemirsa di layar ya.
Ini bagan genealogi intelektual ulama Betawi dari awal abad 19 sampai sekarang. Ini dimulai dari Syekh Junaid Al-Batawi, terus turun ke murid beliau namanya Syekh Mujtaba bin Ahmad Al-Batawi, turun ke Kiai Haji Abdul Hamid, turun ke Guru Mansur. Dari Guru Mansur ini semua, wih, banyak banget. Terus kalau ke samping Syekh Junaid Al-Batawi ini nanti juga ada murid beliau Guru Bakir. Dari Guru Bakir ini juga berkelindan sanad keilmuan sampai hari ini. Lihat bagan di layar seperti itu ya. Dan untuk mempertegas apa yang kami sampaikan ini, kalau memungkinkan nanti data ini kami coba taruh di kolom deskripsi. Silakan Anda untuk melihatnya secara langsung dan ditelaah secara jernih. Ini fakta. Kalau Syekh Junaid jelas dari abad 19 berangkai sanad keilmuan atas murid-muridnya sampai hari ini. Ya, demikian para pemirsa, ini tiada maksud apapun kecuali kita berusaha mempelajari peristiwa masa lalu. Kami mencoba mencari data penelitian yang dilaksanakan oleh satu lembaga resmi. Jadi seperti Jakarta Islamic Center ini kan lembaga resmi. Di Jakarta Islamic Center melibatkan sejumlah ahli seperti yang disampaikan tadi, walaupun ada beberapa bagian yang kami kritisi. Barangkali ada pesan buat saudara-saudara kita, terutama bagi yang menganggap Babeh sebagai Betawi settingan. Tadi sudah disampaikan bahwa Betawi settingan itu luar biasa itu dosanya gitu, tapi kan nggak ada manfaatnya gitu. Baik, terima kasih Babeh. Terima kasih para pemirsa, doakan kami tetap istiqomah dalam berusaha meluruskan sejarah semampu kami dan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.